cara kondisi bisnis saat ini, bisnis itu kemarin sudah mulai naik. Nah, kebenaran ini datang lagi yang namanya Omikron. Omikron ini dengan melalui segala pembatasan dan sebagainya. Tapi yang jelas untungnya pembatasan kali ini sedikit berbeda, tidak seketat dengan pembatasan yang lain. Tapi dengan adanya pembatasan-pembatasan ini membuat kita untuk berpikir lebih untuk melakukan strategi-strategi dalam rangka mensukseskan bisnis kita. Itu kondisi perekonomian saat ini. Sebenarnya kita udah senang. Kemarin trennya udah positif, udah bagus ya, corona udah hilang. Kemudian trennya pembatasan sudah mulai dikurangi. Ternyata corona ini setelah vaksin itu dia takut. Sekarang datang ibunya, makanya namanya kan Omikron. Joknya seperti itu Mas Arif. Nah, ini bagi kami para pelaku usaha adalah kami bukan mengatakan sebagai sebuah tantangan. Kami bukan mengatakan sebagai sebuah hambatan, tapi ini tantangan. Kita harus menciptakan sebuah inovasi baru menghadapi kondisi seperti ini agar bisnis kita tetap survive. Nah, tadi untuk bisnis saya nih, mungkin yang teman-teman tahu, jadi core bisnis saya yang pertama ada di komputer. Komputer itu tokonya ada kalau di Jagir ini dulu di Mas Pion Square, Markorejo. Itu bisnis yang pertama tahun 2009. Awalnya memang core bisnisnya adalah jual komputer, kemudian kita berkembang sampai sekarang kita bagi menjadi 2 divisi, Mas Arif. Ada divisi penjualan, kemudian ada divisi konstruksi. Konstruksi kita juga konstruksi gedung, konstruksi dan sebagainya, seperti itu. Terus yang kedua kita ada bisnis coklat. Coklat ini kita produksi minuman coklat. Minuman coklat itu kita jualnya pakai franchise. Alhamdulillah sekarang udah puluhan franchise yang ada tersebar di Indonesia. Belum di Indonesia ya, masih di Jawa. Yang paling jauh ada di Jogja kebenaran. Bukan karena saya di Jogja, saya di Surabaya sudah ada franchise yang ambil di Jogja. Nah, kebetulan sekarang saya stay di Jogja. Iya, Jogja. Doakan nanti semoga kita bisa mengembangkan di Jogja. Terus selain komputer, coklat, ada juga kita warkop. Nah, warkop ini teman-teman yang mungkin belajar bisnis, ini sesuatu yang sangat menarik. Kalau saya katakan warkop, pemain bisnis kopi itu kalau pendapat saya pribadi kita bermain di level middle sampai yang up itu sekarang resikonya sangat tinggi sekali. Karena fixed cost-nya akan terlalu tinggi. Nah, bagi teman-teman nih yang mau nanti pengen mencoba untuk usaha, coba dijajaki bisnis warkop. Warkop itu bisnis yang mudah, murah, dan ternyata gain-nya, keuntungannya itu luar biasa. Jadi kita itu jualan air, jualan teh, jualan kopi, jualan minuman saset. Ternyata Masya Allah, itu gain-nya luar biasa. Selama ini tidak banyak dilirik oleh orang. Dan ternyata ketika saya menjalani, luar biasa itu bisa dikembangkan. Dan yang terakhir ini saya mencoba bisnis ini, Mas Arif. Jadi jualan kopi dalam kemasan pouch. Jadi kopi ini adalah kopi produksi Lampung, Robusta Lampung. Jadi saya menjajaki bekerja sama dengan petani di sana, diproses di sana, roastingnya di sana. Saya hanya memberi brandnya juga lucu nih. Brandnya saya kasih nama Black Coffee by Kak Yo. Jadi kita hanya jualan brand, produksi di sana, roastingnya di sana. Kalau ada pesan kita kirimnya di sana. Cuman brandnya pakai brand kita. Itu penjajakan yang sudah mulai, bukan penjajakan, sudah mulai saya lakukan. Produksi jualan kopi Robusta Lampung. Pasarnya di mana itu Pak Kayu? Black Coffee Kak Yo. Gimana Mas Arif? Pasarnya di mana? Kan Lampung produksinya ya? Jadi semuanya ada di Lampung. Saya hanya jualannya juga di sana? Jualannya di Lampung. Jadi kita kalau online kirimnya langsung dari Lampung. Mereka yang produksi, mereka yang roasting, brandnya pakai brand saya, Black Coffee by Kak Yo. Jadi skala pembelian langsung dikirim dari sana. Maklar ya, jadi kayak maklar ya? Enggak, tapi brandnya pakai brand saya. Pakai jualan nama ini, sudah punya nama ini kayak. Itu adalah pinter-pinternya kita mencari peluang aja Mas Arif. Seperti itu Mas Arif. Jadi luar biasa ya, Kak Yo sudah menggurita bisnisnya ini kayaknya. Baik, Kak Yo, mungkin bisa ceritakan bagaimana dulu awalnya sampai memutuskan terjun ke dunia bisnis. Seperti apa dulu? Kan saya lihat Kak Yo kan juga sibuk dulu ngajar, sebagainya ya kayaknya. Ya, kita pikir untuk
Dunia bisnis itu seperti apa dulu? Mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman di sini. Oke, ketika berbicara bisnis ini saya mulai start yang saat ini jalan 2009. 2009 itu saya mulai bisnis komputer. Kalau saya boleh cerita itu sebenarnya ini kita bicara masalah idealis. Jadi saya lebih ke bahasa idealis. Waktu itu pada sebuah titik saya berpikir kalau dipikir penghasilan saya, penghasilan istri itu lebih dari cukup untuk hidup lumayan lah. Karena saya dan istri sama-sama di DJB. Mungkin banyak teman-teman tahu ya. Tapi pada sebuah titik saya berpikir, oh ya masa hidup itu harus gini-gini aja sih. Masa hidup itu saya harus memikirkan, hanya memikirkan diri saya sendiri, memikirkan keluarga, dan sebagainya. Pada sebuah titik saya ingin ada memberi nilai manfaat ke orang lain. Manfaat. Kapan sih saya bermanfaat bagi orang lain? Makanya kemudian memutuskan untuk berbisnis. Dan saya tidak munafik, saya juga mau uangnya. Tapi dasarnya, awalnya itu adalah lebih kepada ingin memberi manfaat pada orang lain. Mempekerjakan karyawan, kemudian memberikan manfaat bagi karyawan beserta keluarganya, dan sebagainya. Itu awalnya berbisnis, dan kita mulai bisnis komputer. Nah, bisnis komputer ini kalau dikatakan, saya itu termasuk, teman-teman mungkin teman-teman dekat saya, paham saya ini termasuk orang yang blank masalah komputer, Mas Arif. Jadi saya itu tahunya komputer itu ya Word, Excel yang digunakan untuk kerja. Saya nggak ngerti dulu, nggak bisa membedakan yang namanya Core i3, Core i5 itu apa. Jadi seringkali kalau ada teman-teman yang mau nyari barang sesuatu, mau beli sesuatu ke saya selalu katakan, tak tanya ke marketingku dulu. Jadi sering muncul job, kamu tuh gimana sih bisnis komputer, gak ngerti komputer. Nah, saya juga selalu ngeles jawabnya kan. Kalau kamu tanya Abu Rizal Bakri tentang batu bara, dia juga nggak tahu loh. Yang terpenting bagaimana kita mampu membuat sebuah manajemen, mengelola orang-orang yang paham di dunia komputer. Jadi itu awalnya di 2009 saya memutuskan untuk berbisnis komputer. Padahal saya sama sekali tidak paham namanya komputer. Jadi kalau ada pepatah mengatakan bisnis itu harus sesuai dengan passion, saya kurang setuju, Mas. Bisnis itu apa saja yang ada sekarang, lakukan. Ketika kamu berhasil, kamu akan bisa menikmati passionmu. Contohnya seperti ini, misalnya passion touring nih, motor gede. Bisnis sesuai dengan passion. Masa kita harus bisnis mulai motor gede? Enggak kan? Bisnis lakukan apa saja. Ketika kamu berhasil, kamu bisa menyalurkan kesukaanmu loh. Bisa beli moge, bisa touring dan sebagainya. Jadi bisnis sesuai dengan passion itu saya kurang sepakat. Seperti itu, Mas. Dulu kenapa ini ingin mendalami lagi. Dulu kenapa pilih komputer? Apakah ada yang menawari bisnis komputer? Terus modalnya gimana dulu, Mas? Oh iya, jadi di 2009 itu komputer belum tren sekarang. Tapi saat itu saya berpikir bahwa komputer itu kelak akan menjadi sebuah kebutuhan dasar. Kebutuhan jadi dasar. Bisa punya visi nih ya? Ya. Ada visi depan bahwa komputer akan booming ya, salah satu pentingnya berbisnis itu kita jangan hanya memikirkan jangka pendek. Kita harus sudah berpikir langkah-langkah ke depan seperti apa. Motivasinya seperti itu. Saya berpikir bahwa komputer suatu saat akan menjadi sebuah kebutuhan dasar. Dan sekarang terbukti, komputer, handphone, itu ibarat kita kayak beli baju. Sekarang coba kita cek, anak-anak sekolah, orang-orang kita, orang-orang tua selevel kita, siapa yang tidak punya komputer? Pasti punya. Dan itu barangnya akan cepat berubah sehingga ini bisa gengsi, bisa kemampuan, sehingga kebutuhan orang akan beli lagi, itu akan selalu ada. Itu salah satu motivasi mengapa saya mengambil bisnis di komputer. Karena pertimbangan masa depan pasti ini suatu saat akan dibutuhkan oleh banyak orang. Dan terbukti sekarang hampir semuanya orang membutuhkan komputer. Sampai anak sekolah pun sekarang sudah pakai laptop. Seperti itu. Jadi, awalnya dari nol atau gimana? Kalau kita awalnya itu tahun 2009 kita mulai dari nol, Mas. Dari nol ya? Dari nol sama sekali. Saya ingat sekali waktu buka pertama itu di High Tech Mall.
High Tech Mall itu dulu ikon, mungkin bagi teman-teman yang Ya. belum pernah di Ya. Surabaya, High Tech Mall itu Pusat, dulu pusat lah, ikon. komputer. Mall yang khusus, mallnya bapak-bapak, khusus jualan IT, laptop, komputer, dan sebagainya. Dan tahun 2009 saya memulai toko komputer itu hanya dengan satu orang marketing, saya ingat, satu orang teknisi, karena itu wajib, dan satu orang reareo itu bahasa Surabaya apa ya, riwariwi, bagian ambil, bagian antar, dan sebagainya. Jadi saya start mengambil satu toko hanya dengan Ya? pegawai, 3 orang karyawan. Siapa beli itu aku? Kenapa? Tokonya. Standnya sewa apa beli itu? Standnya sewa. Standnya waktu itu saya ingat sekali 25 juta per tahun. 25 juta. Nah, berkorelasi dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana dengan permodalan? Nah, permodalan ini modal yang dibutuhkan hanya modal sewa. Sewa waktu itu 2009, satu toko itu sekitar 25 juta. Dan menyiapkan gaji karyawan untuk minimal 3 bulan ke depan. Modalnya hanya itu. Karena listrik semuanya sudah tersedia oleh tenan, oleh pemilik High Tech Mall, pengelola. Jadi kita hanya menyiapkan modal untuk toko, karyawan, kita spare gaji karyawan 3 bulan, dan untuk layout pun kita tidak yang wah kita layout ya untuk sepantasnya sebuah toko. Awalnya modalnya tidak terlalu besar sih waktu itu. Nah, terlalu berkorelasi dengan modal. Kalau saya menyarankan teman-teman yang akan memulai bisnis, bisnis itu jangan langsung yang besar, teman-teman. Karena ini berkorelasi dengan permodalan. Kalau tidak punya modal, kalau saya menyarankan mending ngumpulin dulu. Jangan mencari modal misalnya utang pada sebuah lembaga atau institusi yang berbunga. Kenapa? Bisnis itu ada resiko. Jadi saya tidak mau bercerita manisnya saja. Bisnis itu pasti ada resiko. Ketika teman-teman modalnya mengambil pada lembaga yang ada bunganya, kita bisnis punya resiko gagal. Ketika gagal, modal kita hilang, dan kita masih punya kewajiban ngangsur. Punya kewajiban membayar angsuran pinjamannya, bayar bunganya. Nanti takutnya ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi dari tabungan dulu ya? Dari tabungan aja dulu Mas ya. Tabungannya Kak Yo dulu aja. Ya? Kalau saya sarankan menabung saja. Nggak harus memulai bisnis itu nggak harus mulai besar. Saya termasuk tipe orang yang bukan berorientasi hasil. Justru saya menikmati prosesnya dari kecil, karyawan 3, sekarang karyawan sudah lebih dari 15. Saya tuh menikmati prosesnya, Mas Arif. Jadi terus pemasaran gimana dulu? Pemasarannya ini gimana? Apakah pemasaran kalau belum se-booming skalanya? Pemasaran yang dulu kalau saya waktu itu mengambil strategi, saya meng-hire marketing yang sudah jadi. Marketing yang sudah pernah toko. Jadi kalau bisnis komputer ini lucunya seperti ini. Konsumen itu tahunya marketing, bukan tahunya toko. Jadi apabila marketingnya si A, dia mau di toko A, B, mau di toko apapun, kalau sudah nyimpen nomor marketing, dia pasti aku mau beli laptop tipe ini. Nah, ini istimewanya bisnis komputer. Jadi user itu lebih tahunya kepada sosok marketing, bukan kepada tokonya. Jadi marketing ini mau pindah sana, pindah sini, dan sebagainya. Jadi awal itu saya mengambil marketing yang sudah jadi. Marketing yang sudah pernah bekerja. Sehingga dia bisa membawa user untuk kita. Selain itu saya sendiri juga sebagai marketing. Saya sendiri juga marketing. Makanya saya selalu pasang status di WA, di IG, dan sebagainya. Itu salah satu jenis marketing. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman institusi kita banyak pesan ke tempat saya. Karena tahunya, oh Mas Kak Yo punya bisnis nih. Karena mereka kalau sama teman kan lebih merasa nyaman. Akhirnya banyak pembelian yang berasal dari teman-teman kita. Seperti itu proses marketingnya. Ya. Jadi ada berapa pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi tadi dari Kak Yo, pertama tidak perlu hutang bank dulu ya, karena risiko ya. Jadi kalau bisa dari tabungan kita dulu. Yang kedua, meskipun Kak Yo tidak menguasai komputer, tetapi Kak Yo tahu Pak, permainan ya, bagaimana
bisnis komputer itu seperti apa ininya, titik kuncinya keputusannya, yaitu ternyata Kak Yo memegang marketingnya ya dari bisnis komputer. Jadi marketing yang sudah jadi kan memang beda-beda ya, tapi ini beda-beda. Kunci-kunci untuk kita eksis bisnis kita, Kak Yo ternyata sudah paham bahwa memang kalau komputer ya harus pegang marketingnya. Ya, kalau kita kuasai maka insya Allah penjual kita akan aman lah gitu ya. Kan berarti sistemnya kayak kita hanya apa ya, kalau di stand-nya itu hanya apa ya, memajang contoh ya, sampel barang aja ya di situ mungkin ya. Karena ngambil barangnya juga nggak di situ kan ya, pas stoknya ya. Ya, jadi kalau bisnis komputer ini kita tertolong sebagian besar barangnya adalah konsinyasi. Konsinyasi ya. Yang artinya ketika dia laku kita baru bayar kepada vendor. Tapi sometimes ada barang-barang yang kita stok. Barang-barang yang kita stok. Ini biasanya kita main ke proyeksi misalnya nih kita stok ada produk baru nih yang kita perkirakan booming, nah, kita akan stok, tapi juga ada resikonya. Tapi untuk pemodal pemula seperti saya, konsinyasi ini sangat menolong. Sangat menolong, sehingga saya tidak perlu modal besar untuk pulaan. Saya hanya memajang barangnya orang, ketika laku saya bayar, labanya masuk ke toko. Untuk ini, ayo sebentar saya salah, untuk kenal yang percaya nitipkan barangnya ke Kak Yo itu siapa? Apa dari mana Kak Yo kenal ya? Ya, oke, baik. Jadi kalau ketika kita sudah berada pada sebuah komunitas, kalau saya bicara high-tech waktu itu sebuah tempat yang isinya memang para pedagang, Mas. Jadi para pedagang IT dan sebagainya. Nah, ini memang ada yang pertama kita harus menjalin komunikasi dengan vendor trust dan sebagainya. Awal-awal pasti kita dimintai rekod dan sebagainya, rekening dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah memulai ada toko di situ, itu pasti para vendor akan berdatangan menitipkan barang. Ini berlaku juga kalau mungkin teman-teman mau misalnya buka toko kelontong lah. Misalnya toko kelontong, misalnya ada desa kita di sebuah desa, misalnya di kampung halaman kita, di desa orang tua kita, di situ sepi toko kelontong, oke lah buka toko kelontong, barang dipajang seperlunya aja, sudahlah yakinlah, nanti pasti banyak marketing, kalau di toko kelontong marketing yang akan datang menitipkan barang pada kita. Sales ya istilahnya. Ya, sales itu ya. Mereka gitu. Akan datang menitipkan barang pada kita. Komputer juga prinsipnya sama seperti itu. Apalagi kita sudah jelas satu gedung, kita tahu vendornya, tahu lokasinya di situ, tahu pemiliknya siapa dan sebagainya. Ya, luar biasa ini. Sharingnya dari Kak Yo. Mungkin terkait yang ininya, waktu ekspansi setelah komputer. Pemikiran Kak Yo untuk ekspansi itu ketika melihat bisnis komputernya sudah seperti apa, kalau Kak Yo harus ekspansi ke bisnis berikutnya ya, kalau nggak salah berikutnya kopi ya, kafe atau apa itu, gimana ceritanya Kak Yo? Oke, jadi gini, sudah besar atau gimana? Siap. Saya mungkin teman-teman yang di sini yang mengenal saya tahu sekali saya orangnya sangat dinamis dan saya orangnya cepat bosan. Orang cepat bosan. Nah, ini berkorelasi dengan bisnis. Salah satu yang penting teman-teman pahami, ketika bisnis, saya selalu mengatakan, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bergantung pada sistem, bukan bergantung pada figur. Kalau bergantung pada sistem, itu tidak menuntut kehadiran kita. Jadi kalau sistem ada atau tidak ada saya, bisnis itu akan tetap jalan. Ini terbukti ketika saya sudah ada di Jogja. Ketika saya awal SK mutasi ke Jogja, teman-teman banyak bertanya, nanti bisnisnya seperti apa? Lawang saya di Surabaya loh, saya sudah jarang ke toko. Wong Surabaya saya sudah jarang nungguin coklat saya. Karena ketika saya mulai bisnis, itu yang pertama saya terapkan. Bisnis itu yang baik adalah bisnis yang bergantung pada sistem. Kita bangun sistem. Effort di awal pasti lebih berat. Ya resiko. Tapi ketika sistem itu sudah terbangun, saya sekarang cukup ngawasi bisa lewat handphone, bisa lewat laptop, dan sebagainya. Di Surabaya pun saya sudah jarang. Nah, ketika sistem itu sudah bagus, saya karakter orangnya ini dinamis, Mas. Jadi saya itu kalau nggak gerak itu rasanya malah capek semua. Dan saya karakternya cepat bosan. Saya tahu Kak Yo. Karakternya cepat bosan. Makanya ketika bisnis pertama sudah jalan, sudah settle, sistem sudah berjalan dengan baik,
saya sudah jarang ke toko, saya bisa memantau lewat handphone, lewat laptop, saya nganggur nih. Biasanya waktu saya setelah pulang kantor saya harus memikirkan komputer dan sebagainya. Saya nganggur, mas. Saya mikir akhirnya buka apa lagi ya, gitu. Bikin mainan apa lagi ya. Kira waktu itu awal saya bikin warkop itu, warkop. Warkop itu kemudian posisinya ada di Jombang. Jombang sini kita buka warkop. Warkop kita tata dan sebagainya. Udah settle, jalan, sistemnya udah bagus, nganggur lagi, energi terbuang. Saya bingung bikin apa lagi, ya udah bikin coklat dan sebagainya. Coklat udah settle, udah jalan, bikin apa ya? Udah bikin kopi biji lah, roasting gitu ya, keren kali kayaknya. Brandnya ada Black Coffee PKI. Intinya seperti itu sih mas. Jadi sekali lagi bisnis yang baik itu teman-teman, bisnis yang bergantung pada sistem. Jangan bergantung pada figur. Kalau bergantung pada figur, kita harus datang. Nggak bisa, kita karyawan. Tapi kalau bergantung pada sistem, mau saya di Surabaya, mau saya di Jogja, mau saya di Jombang, saya bisa ngawasin lewat handphone, lewat laptop, dan sebagainya. Itu ceritanya, Mas. Iya. Ya, luar biasa ini. Ada quote lagi yang bisa kita catat. Kalau kita sebagai karyawan punya bisnis, maka yang harus kita bangun adalah sistem pada bisnis kita. Sehingga kita tidak terlalu, atau waktu kita tidak tersita untuk menjalankan atau mengawasi bisnis kita. Berikutnya, Kak Yu, terkait sistemnya. Apakah Kak Yu sendiri yang menciptakan atau Kak Yu membeli aplikasi atau sebagainya untuk menjalankan bisnisnya itu, kembang sistemnya itu, Kak Yu? Jadi sistem yang dimaksud di sini adalah lebih kepada SOP, Mas. Pada SOP. Jadi misalnya gini, kalau kita berbicara mengurangi kebocoran, kita nggak mungkin kan? Saya nggak mungkin kan tiap hari ada di toko. Saya nggak mungkin kan tiap hari harus mengawasi CCTV 24 jam. Kebocoran pasti ada, resiko. Bagaimana kita meminimalisir itu? Kita buat sistem. Jadi contohnya misalnya seperti ini, ketika orang beli, marketing input, nanti akan muncul di bagian persediaan, teman persediaan yang menyiapkan barangnya. Jadi kita meminimalisir itu. Jadi ketika membuat nota marketing, sudah langsung ke persediaan yang menyiapkan barangnya. 2 orang berbeda. Nanti yang mengirim juga orang yang berbeda pula. Sehingga meminimalisir seperti itu. Saya bisa lihat, oh ternyata ini laku, di persediaan sudah jalan. Stok persediaan kita juga lihat. Nah, SOP seperti itu yang kita gunakan. Aplikasi pendukung ada. Pasti kita pakai aplikasi untuk penjualan, kita ada juga. Kita pakai ambil dari luar. Karena saya tidak punya kemampuan untuk bikin aplikasi penjualan. Sistem seperti itu yang kita maksudkan. Saya pinginnya ketika marketing sudah membuat nota, nanti akan muncul di sana. Nah, itu yang bisa dikembangkan. Jadi meminimalisir seperti itu. Pengiriman, nanti pengiriman sistemnya dibuat seperti apa? Oh, barang ini ready, pengiriman. Kita misalnya setiap jam 2 kita tunggu. Jadi biar sistemnya bagus, kita setiap jam 2 jalan. Jadi sekali jalan pengiriman itu bisa ke 3 atau sampai 4 tempat. Bukan satu langsung dikirim, satu kirim, efisiensi. Lebih kepada SOP-nya. Kalau aplikasi pendukung kita ambil dari luar. Aplikasi untuk akuntansinya, lebih kepada akuntansinya. Tapi kalau SOP-nya kita buat sendiri. Oke. Luar biasa ini. Jadi selain kita harus punya membangun sistem kita juga bisa juga kita ambil aplikasi yang ada, sehingga dengan demikian kita bisa mengontrol ya bisnis kita. Baik, Kak Yu, saya ingin tanya lagi lebih dalam pengalaman Kak Yu, misalnya ketika Kak Yu pernah nggak ketika bisnis itu menghadapi saat-saat sulit ya, misalnya ada pelanggan yang ingkar prestasi dan sebagainya, dan bagaimana cara Kak Yu bangkit ketika ada masalah seperti itu? Monggo, Kak Yu. Baik, terima kasih. No risk, no gain. No risk, no gain. Setiap apapun yang kita lakukan pasti ada resikonya. Semakin besar resikonya, maka semakin besar pula kans untuk keuntungannya. Bisnis apapun pasti ada resikonya, termasuk bisnis yang sudah dijalankan. Pernah gagal? Pernah. Pernah jatuh? Pernah. Misalnya pelanggan nggak bayar, pasti ada. Saya cerita lucu nih, Mas. Cerita lucu. Jadi bukan lebih kepada pelanggan tidak bayar, tapi lebih kepada ditipu.
lebih pada ditipu. Jadi memang ada dulu di high tech itu, dulu ada mafia dari Jakarta, jadi nyewa tempat itu di kawasan elit apa ya, yang kampus belakangnya di Noya itu apa, WM ya. Nyewa tempat di situ, bangunannya megah, besar dan sebagainya, disetting sedemikian hingga jadi dia melakukan pembelian dan ternyata tidak hanya pada toko kita aja yang jadi korbannya, banyak toko dan sebagainya. Melakukan pembelian, bayar cash, bagus. Kemudian misalnya beli 10 laptop nih, bayar besoknya. Kemudian beli 20, bayar. Suatu saat pernah beli misalnya, waktu itu saya ingat handphone, 20 unit handphone, jual. Dia bayar pakai BG mundur 1 hari. Karena track recordnya dia pembelian bagus, waktu itu marketing saya percaya. Dikasih BG mundur 1 hari. Oke, dikirim barang, sudah BG mundur 1 hari. Ketika besok dicairkan ternyata blong. Nilainya sangat luar biasa waktu itu. Untuk peran saya sangat luar biasa. Ratusan juta. Ya waktu itu kita shock, Mas. Waktu itu shock. Tapi ya kembali, sorry, ini bukan apa ya. Waktu itu kita kembalikan pada diri kita. Waktu itu saya ngomong, ya sudahlah, anggap saja ya amal saya kurang. Saya marah, saya mau emosi, duit itu nggak kembali. Waktu itu saya ingat sekali saya ngomong, ya sudah, anggap saja amal saya ya saja kurang. Ini mungkin bahasanya terlalu normatif ya, tapi memang ini real yang saya katakan waktu itu. Saya marah pun duit saya nggak akan kembali loh. Saya emosi, duit saya nggak akan kembali. Prinsip saya bisnis itu bukan melulu soal untung rugi kok. Bisnis itu kembali ke awal tadi saya berbisnis, lebih kepada memberi manfaat kepada orang lain. Ternyata seperti itu ada kejadian, ya sudah. Jadi amal saya kurang. Waktu itu saya ngecek marketing saya suruh, udah kamu lapor ke polisi. Dia berangkat lapor ke polisi. Dengan dia berangkat lapor polisi, saya yakin sekali bahwa dia tidak terlibat. Ya sudah, mau gimana lagi? Saya katakan pada anak-anak waktu itu sudah. Memang mungkin amal kita kurang, zakat kita kurang, sehingga ada kejadian seperti ini. Bangkit harus bangkit lagi. Memang itu resiko dari sebuah bisnis. Ya, luar biasa. Jadi kita dapat insight lagi bahwa ketika kita ada masalah dalam bisnis, maka kita kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, Bapak. Itulah mungkin ujian ya. Kan kalau ada dalam agama kita kan, agama Islam ya khususnya teman-teman, maaf ya. Jadi ketika ada seorang itu diuji, bisa jadi kita sedang akan dinaikkan kelas gitu kan, Mas. Dan terbukti ya Kak Yo ketika diuji tadi, ternyata bisnisnya malah berkembang gitu kan. Alhamdulillah. Mungkin ada teman-teman yang lain nanya, bisa resen atau juga bisa chat ya. Sambil saya juga nanya berikutnya, mungkin yang terakhir ini ya dari saya. Nanti para teman lain bisa langsung berinteraksi dengan Kak Yo atau juga lewat chat. Terkait ini Kak Yo, yang terakhir mungkin pesan-pesannya, tips bagi teman-teman yang masih ragu-ragu ya. Jadi seringkali saya dapat dari teman-teman, mungkin teorinya mereka sudah banyak, tapi untuk memulai langkah pertama untuk bisnis itu kadang-kadang maju mundur itu jadi. Gimana Kak Yo? Ini sekarang sama, seringkali pertanyaan masuk pada saya, Kak Yo kasih insight dong, bisnis apa? Saya ingin bisnis, tapi kira-kira bisnis apa yang bagus gitu. Saya selalu katakan, bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang sudah dilaksanakan. Nggak perlu besar. Kita mulai dari kecil dulu. Yang ada di depan kita misalnya apa? Kita mau jualan baju aja. Kita mau jualan makanan aja. Jadi bisnis yang bagus itu bisnis yang sudah dijalankan. Seringkali teman-teman yang akan berbisnis itu seringkali teman-teman yang akan memulai bisnis itu sering terikat berkecimuk bahasanya. Jadi seringkali mereka itu terikat dengan planning. Planning itu bagus teman-teman. Jadi memang mau bisnis itu siapkan planning. Tapi kalau planning terlalu berlebihan, itu juga tidak bagus. Trust me. Seringkali kita terjebak dengan planning. Kita nanti bayangkan kita harus ini, itu, bikin gini, bikin gitu. Kalau ada seperti ini, resikonya bakal seperti ini. Kalau ada seperti itu, resikonya seperti apa? Akibatnya apa? Kita takut sendiri, nggak jalan-jalan.
Sudahlah, bisnis planning itu penting, tapi sewajarnya. Karena setiap bisnis kita melangkah mau 1 tahun, 10 tahun, pasti masalah itu ada. Dan ketika seperti itu saya selalu, ya sudah, masalah itu diselesaikan sambil jalan. Kalau kita terjebak planning, akhirnya takut, nggak jadi maju, nggak jadi memulai. Makanya saya selalu katakan, bisnis yang baik itu apa? Bisnis yang sudah dijalankan. Nggak harus nuruti passion. Saya tidak setuju kalau bisnis sesuai dengan passion. Apa saja. Mau sekarang ada peluang jualan baju, jual baju aja. Jual makanan, makanan aja. Itu yang pertama. Jadi teman-teman jangan terjebak dengan planning. Sudah, planning itu penting, tapi kalau berlebihan jadinya tidak bagus. Kalau sudah ada gambaran mau bisnis apa, jalani. Ada permasalahan diselesaikan sambil jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini penting teman-teman. Jadi teman-teman jangan malu. Permasalahan seringkali yang saya lihat dari teman-teman itu sering apa ya? Masih ada perasaan malu. Update status jual makanan malu. Update status jual baju malu. Ngapain malu? Kita ini loh bekerja. Kita ini usaha. Jadi kalau kita bikin status, itu adalah sebuah ikhtiar kita marketing. Hasil nanti urusan Tuhan, urusan Gusti Allah. Tapi jangan malu. Saya sendiri teman-teman yang terkoneksi dengan WA saya, terkoneksi dengan IG saya sering kali bikin status. Makanan, jual laptop, jual makanan. Itu salah satu marketingnya. Ketika kita bikin status, tahu ternyata ada yang butuh komputer, butuh laptop, akhirnya menghubungi saya. Itu 2 hal yang penting, Mas Arif. Jangan, bisnis yang baik ya bisnis sudah dijalankan, jangan terjebak dengan planning yang berlebihan. Semuanya bisa diatasi sambil jalan. Yang kedua, jangan malu, termasuk memarketingkan, mengirim barangnya sendiri, dan sebagainya. Ya, luar biasa. Pesan-pesan untuk kita ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita catat tadi ya. Jadi jangan terlalu terjebak pada planning ya. Mungkin visible studi atau mungkin pasar mungkin juga kita lihat, tapi jangan maju-mundur kelamaan ya. Jadi tetap harus ada boneknya juga berarti. Kayak harus segera dimulai. Pani gitu ya, pani. Iya, kalau tidak dimulai ya terjebak gitu aja, maju-mundur. Mulai ya. Jadi gitu. Takut rugi, takut begini, nggak jalan-jalan akhirnya. Nggak jalan ya. Terus yang kedua, tidak perlu malu ya. Karena namanya orang berusaha kan harus seperti itu ya, harus dengan tekad kuat dan dengan sungguh-sungguh ya, tidak harus kita malu di kita orang lain, malah kita orang lain harus tahu bahwa kita sedang berbisnis gitu kan, menjual produk kita. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya langsung, interaksi dengan Kak Yu langsung, mungkin resen. Sementara juga saya ini sebelum teman ada yang resen, saya bacakan, ada yang bertanya Kak Yu di chat. Ini dari Gus Adeng ini teman lama juga gitu. Apa kabar ya Mas Adeng ya? Beliau mengatakan di sini memulai bisnis dengan modal sendiri tanpa hutang berbunga sangat disarankan. Kami catat dengan tinta tebal, Mas Yo. Makasih. Oh ini aja meng-highlight dari yang disampaikan Mas Yo. Meng-highlight, Adang, apa kabar Dang? Tidak perlu hutang ya, tapi dari tabungan kita. Ya. Tidak perlu besar ya Kak Yo untuk mulai. Ya. Kalau bisa dimulai dari menabung, kita disarankan untuk menabung. Ya itu tadi, kita bisnis itu punya resiko. Kalau hutang masih ngasih bunga, kita suatu saat mungkin bisnis kita gagal, mungkin saja duit kita hilang, kita masih punya kewajiban ngangsur, ngasih bunga lagi. Sudah jatuh Jadi beban ya, tidur juga nggak tenang ya. Kalau punya hutang gitu. Iya, kalau bisa kita mulailah, mengurangi hutang kita. Saya juga masih ada hutang di KPR. Dari curcol. Baik, berikutnya dari ini nggak apa-apa Kak ya, nggak usah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lagi dari KFM 0766 ya. Kerja di JP pernah dikasih uang sama WP enggak? Ini kata apa mungkin pengalaman aja Kak ya. Kita sama-sama di JP. Ini keluar dari topik harus dijawab nih. Atau jawab nggak apa sih kalau nggak mau jawab apa? Lewat ya, gimana? Ya defaultnya kerja di JP itu tidak boleh menerima uang dari wajib pajak. Defaultnya ya. Kita terikat dengan Kementerian Keuangan ya. Makanya dengan kita berbisnis ini kita punya marwah istilahnya dengan WP ya. Kita tidak dicukupi, ngapain kita terima dari WP, kita cukupi
mencukupi dengan penghasilan kita, bisnis kita gitu kan. Jadi salah satu tujuan kita punya bisnis seperti ini, bahwa kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri, sehingga kita ketika ada wajib pajak yang berusaha menggoda kita, ya kita tidak tergoda, karena kita sudah cukup, ngapain lagi ya, jadi apa lagi. Ini jadian ya antara orang DJP. Kita sudah punya penghasilan lebih ya. Nah, iya. Jadi kalau saya katakan tadi, bisnis awalnya itu lebih pada memberi manfaat, tapi saya katakan juga saya tidak munafik, saya juga mau duitnya gitu kan. Sebagai variabel income, biaya sekolah dan sebagainya, seperti itu. Iya. Iya, jadi apa? Dengan penghasilan yang halal lah, dan kita bisnis. Baik, berikutnya dari Bu atau Mbak Umi Yayu. Izin tanya, bagaimana cara mempertahankan bisnis dalam berbagai kondisi? Caranya bagaimana? Ayo. Umi Yayu, halo Umi, gimana kabarnya? Ini beliau ini lagi sakit. Oh, mudah-mudahan sudah sembuh ya. Bagaimana cara mempertahankan bisnis dalam berbagai kondisi? Sekarang kondisi seperti ini, mempertahankan yang utama itu adalah inovasi. Inovasi atau mati pilihannya. Inovasi itu penting, kapanpun, dimanapun harus dilakukan. Teman-teman ingat Nokia. Dulu kurang apa dia? Kita semua di sini awal-awal pegang handphone, kalau pegang merek Nokia, kita bangga. Hampir semuanya pegang Nokia. Hanya sepersekian persen yang pegang Ericsson dan sebagainya. Kondisinya apa sekarang? Datang BBM, BlackBerry Messenger, hilang. Kemudian sekarang datang Android, semakin hilang. Belajar dari situ, maka untuk mempertahankan bisnis dari segala kondisi, saya selalu mengatakan yang terpenting adalah inovasi. Inovasi atau mati. Kalau kita tidak mau berinovasi, pilihannya hanya mati. Bisnis apapun, komputer, inovasi terus. Minuman, inovasi terus. Kita kalau minuman di coklat, kita buat varian. Misalnya kita kasih topping, kita berinovasi. Oh, trennya anak-anak sekarang apa sih? Boba, kita kasih minuman coklat, topping boba. Nah, itu pentingnya inovasi. Kita terus melakukan terobosan-terobosan, perubahan-perubahan agar kita tetap survive. Karena pilihannya cuma dua loh bisnis sekarang, inovasi atau mati. Kalau nggak inovasi, ya mati. Seperti itu. Umi, seperti itu, Mas Arif, Umi Yayu. Ya, terima kasih, Kak Yayu. Ini adalah ini penguasa Jogokarian ini beliau. Jogokarian. Ustadzanya Jogokarian. Semoga sehat ya, Umi. Berikutnya dari Bu Yanti Sulistiawati. Beliau bertanya, kalau sudah mencoba beberapa bisnis, tapi kemudian berhenti karena tidak fokus, harus membagi dengan pekerjaan, apa ada tipsnya, Kak? Jadi ini cara membagi waktu, Kak. Oke. Nah, ini poin yang tadi ingin saya sampaikan tapi kelupaan. Kita karyawan. Kalau dikatakan bisnis sampingan, saya tidak setuju. Bisnis itu tidak ada sampingan. Kita harus fokus. Status kita karyawan, kita punya bisnis, jangan jadikan bisnis sampingan. Tapi tetap fokus. Dua-duanya sama sebagai prioritas. Karena kalau sampingan, ya risikonya akan gitu-gitu aja, nggak berkembang. Jadi kita tetap sama-sama fokus. Ya risikonya apa? Kita akan mengurangi waktu-waktu kita untuk nyantai, kita ngurangi waktu kita, mungkin teman-teman kita pulang kantor sudah leye-leye bisa mainan handphone, kita harus masih memikirkan. Risikonya seperti itu. Jadi sama-sama dua-duanya sama-sama fokus. Ini yang selalu saya katakan pada teman-teman. Bisnis itu fokus, jangan bisnis itu sampingan. Kalau sudah bisnis sampingan, kamu melakukannya yang asal-asalan gitu kan. Sementara kerjaanmu sebagai karyawan juga harus tetap sebagai prioritas. Jadi mungkin teman-teman yang di DJP tahu bagaimana ketika saya sebagai karyawan, saya sukses sebagai karyawan, tapi sebagai pembisnis pun, sebagai usahawan pun saya tidak mau mengganggu waktu saya sebagai karyawan. Kenapa? Karena ketika kita sudah sudah menetapkan diri kita berbisnis tapi tetap sebagai karyawan, ya sudah, hak dan kewajiban kita sebagai karyawan harus tetap tertunaikan. Kita tetap harus melakukan terbaik. Mungkin teman-teman yang di JP tahu saya sebagai di kantor seperti apa, penghargaan terbaik. Bahkan di Jogja pun baru setahun saya kemarin juga sudah mendapatkan lagi penghargaan AR terbaik karena kita fokus. Bisnis kita jalannya harus tetap fokus.
tetap fokus, jangan jadikan sampingan. Ya risikonya apa? Mungkin waktu istirahat kita lebih berkurang, mungkin waktu santai kita lebih berkurang, yaitu resiko. Tapi dengan melakukan itu kita mungkin akan mendapatkan keuntungan-keuntungan di kemudian hari. Jadi untuk pertanyaan yang tidak fokus, sekali lagi kita harus tetap menjadikan bisnis itu sebagai hal yang prioritas, bukan sebagai sampingan. Sama lah seperti misalnya kita punya anak nih, saya kan punya anak 3, Mas Arif. Semuanya tetap prioritas. Saya tidak mencintai hanya yang nomor 1, sementara 2, 3 saya abaikan. Saya tidak mencintai nomor 2, yang 1, bagi-bagi ditanya ya. Nah, tetap dua-duanya sebagai prioritas. Fokusnya dibagi. Tetap bisa. Mungkin waktu kita untuk istirahat, waktu kita untuk nyantai lebih berkurang. Tapi nanti kalau mungkin sistemnya udah jalan bagus, ya udah kita nyantai-nyantai. Seperti ini saya bisa ngobrol sama mama saya, bisa main sama adik-adik saya, sambil saya sharing seperti ini, semuanya bisa. Kita dapat ini lagi ya, dapat sharing lagi ya, bahwa bisnis yang kita jalani selain pekerjaan kita itu bukan, namanya memang bisnis sampingan ya, karena kerjaan kita sebagai karyawan, tapi secara real, secara sehari-hari kita harus jadikan paradigma kita ubah itu merupakan utama, suatu yang utama ya. Kita juga harus fokus ya, kita luangkan waktu kita untuk benar-benar mengopeni istilahnya ya bisnis kita ya, di luar waktu utama kita di karya. Itu bukan di waktu utama kita kerja di sebagai karyawan ya, karena kita tidak boleh ya mengkorupsi waktu lah istilahnya. Tapi tetap di luar waktu kita harus betul-betul fokus membesarkan bisnis kita. Nah, tentunya itu mengurangi waktu santai kita ya, tapi itu sudah risiko karena kita memang berusaha untuk mencari nilai lebih. Baik, Kayu, ada lagi nih pertanyaan dari Pak atau Bu Nurs ini ya. Beliau bertanya, cara menjalin komunikasi atau cari jalan untuk mulai sistem koordinasi gimana, Kak Yu? Cara cari supplier atau distributor. Jadi mungkin gimana kita bisa nemu itu, nemu di jalan itu gimana nemu orang-orang itu, supplier kita. Ya. Oke, satu hal yang terpenting teman-teman di dunia seperti ini, satu hal yang terpenting adalah trust. Kepercayaan itu penting. Karena sekali kita menyederai kepercayaan tersebut, maka selamanya tidak akan percaya, dan itu akan gedok tular. Misalnya di komputer nih, distributor, saya bayar, saya cedera janji, telat atau saya tidak bayar, sudah, mereka tidak akan ngasih barang lagi ke kita, dan distributor itu akan ngomong ke distributor yang lain. Jadi yang penting yang pertama adalah trust. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang harus dipegang oleh teman-teman yang akan melakukan usaha. Nah, bagaimana menjalin komunikasinya? Komunikasinya kita harus melebarkan, apa ya istilahnya, melebarkan pergaulan. Melebarkan pergaulan. Kita harus mencoba bergabung. Kalau kita di komputer, misalnya ada distributor, kita akan mencoba bergabung dengan mereka. Misalnya kita mau ambil distributor, ada banyak nih, misalnya terbiasa distributor 1, misalnya kita butuh, kita coba ambil ke sana, datang ke sana. Sometimes saya sendiri datang ke sana, kita ngobrol-ngobrol, ayo dong, kasih dong, titipin ke tempatku, gitu kan. Yang terpenting itu kepercayaan. Ketika barang kita laku, kita waktunya bayar, jangan ditunda-tunda, karena trust itu penting sekali. Cara jalin komunikasinya seperti itu ya, kita harus melebarkan sayap, melebarkan pergaulan, dan di pergaulan tersebut intinya ya kepercayaan jangan pernah dicederai. Pasti ada komunitas-komunitas yang kita bisa masuk. Waktu ketemu ini menyambung Kayu, waktu ketemu distributor itu gimana dia percaya Kayu? Apakah pakai mobil mewah atau gimana dulu? Oh, enggak. Pada Kayu itu gimana? Ketemunya di toko, ketemunya di high tech mall. Jadi memang kita datang, ada sometimes awal-awal itu beberapa distributor yang minta rekod nomor rekening koran kita. Ada beberapa yang minta rekening koran kita, ada yang beberapa dari komunikasi ada sudah berjalan. Komunikasi aja sudah percaya. Ya memang kita harus melakukan langkah-langkah tersebut, Mas Arif. Jadi datang ke distributornya, ini saya buka toko, mau nggak nih nitip barang ke tempat kita, gitu loh. Yang ada juga yang minta, aku minta rekod rekening koranmu 3 bulan, ada seperti itu. Kayak mau pinjam uang ya, diminta rekening koran. Iya, trust tadi kan, karena trust tadi kan orang. Ada juga seperti mereka hanya melihat aja sih, sebenarnya mereka hanya melihat kondisi keuangan kita dan sebagainya. Tapi ada juga yang langsung datang, kita ngobrol, ayo dong titip ke tempat kita, mereka langsung mau
dan menitipkan. Toh mereka juga butuh omset kok. Hmm. Hmm. Sebenarnya ini win-win solution, kita bantu mereka jualan juga kan. Tapi yang terpenting jangan mencederai kepercayaan mereka. Kalau waktunya bayar ya udah, barang udah laku udah langsung bayar. Kalau udah barang laku langsung bayar, besok kita digerojok kok. Satu, kita on time. Kita bayar on time, besok kita digerojok 10 barang dititipin ke kita. Itulah pentingnya kepercayaan. Iya ya. Kita dapat masukan lagi ya, dapat sharing lagi bahwa trust itu sangat penting dalam berbisnis ya teman-teman sekalian. Baik, ada lagi Kak Yo dari Bu Santi. Gimana pendapat Kak Yo dengan bisnis LMM? Bagaimana menurut Kak Yo? MLM ya, multi level marketingnya. Saya bacanya bisnis malam tadi. MLM, teman-teman. Aduh, gimana nih, sulit nih. Saya jawab jujur atau gimana nih Mas Arif? Monggo versi jujur atau versinya. Saya jawab jujur aja teman-teman ya. Saya pribadi termasuk orang yang tidak suka. Tapi bukan bermaksud untuk mengendorkan teman-teman ya. Bukan bermaksud untuk mengendorkan teman-teman. Teman-teman kalau mau bisnis bagus dijalani aja nggak apa-apa. Tapi saya pribadi termasuk orang yang tidak suka. Saya suka bisnis yang saya garap sendiri. Intinya seperti real ya, real ada barangnya ya. Bisnis ada barangnya lah ya. Dijual. Ya, seperti itulah bahasanya. Saya susah ngomongnya. Nanti takut menyinggung atau apa. Tapi saya pribadi tidak menerjuni bisnis itu. Karena saya sendiri masalah hati ya. Kalau saya menjalankan sesuatu yang nggak saya suka kan juga nggak mungkin gitu kan. Kalau saya sendiri lebih kepada tidak kalau saya. Tapi kalau teman-teman kemarin saya bisnis ini ada peserta juga dari Sidoarjo, ini Erni ini juga sukses bisnis di jualan MLM juga, sampai beberapa kali dapat bonus jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Ada loh bisnis MLM itu yang cuma jualan foto dan sebagainya. Erni itu juga bisa tempat dia kalau teman-teman mau. Ini ada di peserta namanya Erni nih, Erni Sidoarjo. Teman-teman kalau mau bisnis jualan baju, jualan apa, cuma jualan foto, coba hubungi dia, bisa juga itu. Jadi ya, apa, jadi reseller apa? Lah, reseller. Ya. Jadi memang subjektif lah itu masing-masing. Kalau saya sendiri belum. Saya tidak. Masing-masing punya pendapat sendiri ya. Gitu. Ya. Dan kesuksesan sendiri masing-masing. Iya. Saya tidak mengatakan bahwa lebih kepada saya lebih suka ke bisnis yang saya buat sendiri, saya jalani sendiri seperti itu. Iya. Ada lagi ini teman kita juga ini kayaknya Mas Giarto ini. Tidak mau bertanya, hanya mau bersalam dan nitip doa supaya kami dapat segera buka bisnis lancar dan barokah. Amin. Sama juga ya, dan minta doain juga saya juga. Ini saya datangi ke Jogja, dia balik ke Jawa Timur. Tapi sempat main ke rumah saya. Ini dari Pak Thomas Sony Firiadi. Kak Yo yang saya kenal ini orang yang memiliki kemampuan public relationship yang sangat bagus. Bagaimana cara mencari dan menjaga karyawan sehingga Kak Yo bisa saat ini memberikan manfaat kepada banyak orang. Cara mencari dan menjaga karyawan, meng-hire karyawan berarti. Ya. Audisi atau gimana Kak Yo? Kalau mencari itu memang kita sering membuka lowongan ya, Kalau sekarang karena memang skemanya sudah lebih besar. Kalau awal-awal dulu saya sudah ambil yang udah jadi. Kalau sekarang kita sering buka lowongan, buka open lowongan pekerjaan ya, lowongan pekerjaan. Jadi kalau masalah bagaimana mencari karyawan, kita nggak mungkin bisa membaca orang hanya dalam waktu 1 jam, 2 jam saat interview. Dan saya termasuk orang yang selalu berkata mengembalikan sesuatu itu selalu mengembalikan pada hati nurani. Termasuk bagaimana karyawan nih. Kalau memilih karyawan, interview, saya rasa cocok, ya sudah, saya ambil. Karena prinsipnya kita tidak mungkin bisa membaca orang hanya dalam waktu 1 jam saat interview saja. Lebih kepada hati. Saya cocok, interview, dia nyambung, cocok, saya punya keyakinan, ya itu yang saya ambil. Itu rekrutmen karyawan. Dan bagaimana menjaga karyawan. Awal-awal dulu mungkin kan belum punya nama. Kalau sekarang udah punya nama kan tinggal buka lowongan. Kalau awal-awal dulu kan apa? Kalau awal-awal itu tadi kita ambil ada marketing dari toko lain atau pernah bekerja di toko lain kita ambil. Teknisi kita ambil udah jadi. Dia sudah pernah bekerja karena
saya harus start awal langsung run, Mas. Mungkin saya mengambil teknisi yang baru belajar dong, karena saya sendiri juga nggak bisa gitu kan. Bukan bajak ya, bukan bajak. Kalau sekarang sistem rekrutmennya seperti ini, saya buat berlapis nih. Jadi misalnya teknisi ini ada, saya buat lapis keduanya, belajar dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau teknisi ini suatu saat resign dan sebagainya, tidak kalang kabut. Jadi kita kembali, jangan bergantung pada figur. Marketing juga gitu, saya buat lapis kedua. Ketika marketing itu hilang, kita punya lapisan berikutnya. Tidak bagus tidak bagus bisnis itu ketika kita mengandalkan marketing teknisi hanya satu orang. Jadi kita juga akhirnya terbelenggu juga. Ketika mereka pergi, mati toko kita. Ketika mereka resign, mati toko kita. Nah, itu nggak boleh juga. Kita buat lapisan. Nah, ini termasuk sistem yang saya ciptakan itu. Nah, kalau sekarang kita itu, dulu awalnya seperti itu, Mas Arif. Kalau sekarang kita open. Kita buat buka lowongan, yang daftar berapa, kita seleksi, yang kita panggil interview, yaitu kembali kepada hati, kembali kepada hati. Kalau ada yang mengatakan, oh ini cocok. Karena kalau apapun, kita nggak mungkin loh bisa baca orang. Misalnya saya baru kenal Mas Arif nih, saya ketemu ngobrol 1 jam. 1 jam pasti yang terlihat itu hanya bungkus sebagian kecil. Ya, kembali pada hati, masalah hati. Bisnis itu penting hati. Kembali ke hati. Cocok. Oh ini cocok. Oh ini kira-kira sanggup. Ya sudah kita ambil seperti itu. Itu proses rekrutmen. Cara menjaga karyawan. Nah, ini yang penting. Cara menjaga ini yang penting. Seringkali perusahaan itu menganggap karyawan itu hanya sebuah beban. Kita harus mengeluarkan gaji dan sebagainya. Sorry kalau saya berkata di tempat saya, karyawan itu adalah, kalau saya selalu mengatakan membahasakan pada mereka, kita itu ibarat sebuah sepeda, teman-teman. Saya itu setirnya. Teman-teman itu ada yang bannya, ada yang rantainya, ada yang pentil. Pentil, bahasa Surabaya, bahasa Indonesia apa ya pentil, teman-teman? Ada yang pentil. Itu artinya semuanya itu bisa berjalan kalau ada bersama-sama. Setir itu nggak bisa jalan, saya nggak bisa nyetir kalau banyak gembos. Saya nggak bisa nyetir kalau pentilnya itu nggak ada, banyak gembos juga. Rantainya pedot, saya nggak bisa jalan. Saya selalu membahasakan seperti itu. Jadi itu ibarat keluarga. Saya memperlakukan mereka. Ini untungnya ketika kita sebagai karyawan, saya sebagai di kantor sebagai bawahan. Ketika kita memiliki sebuah usaha, kita bisa memperlakukan mereka dengan baik. Itu penting. Jadi saya selalu mengibaratkan kita itu ibarat sebuah sepeda. Kita itu satu keluarga. Saya nggak bisa jalan tanpa teman-teman. Teman-teman nggak bisa jalan tanpa saya. Jadi ada perasaan saling membutuhkan. Nah terus itu tadi. Jadi kalau saya katakan status sebagai karyawan ini ternyata sangat menolong sekali ketika harus memperlakukan mereka seperti apa. Contohnya nih misalnya, suatu saat saya butuh jam 6, jam operasional toko itu kan sampai jam 6, Mas. Di atas jam 6 saya harus mempertanyakan sesuatu pada mereka. Saya selalu memulai, sorry mengganggu waktu keluarganya. Iki piye lek iki mau? Maksudnya misalnya ada hal yang kutanyakan. Saya selalu memulai dengan kata sorry mengganggu keluarganya. Karena apa? Karena kita pun kan sebagai karyawan, kalau sudah di luar jam kerja, waktunya keluarga, ditanyain kerjaan, kadang kan agak sewot gitu kan. Jadi itu untungnya kita bisa memperlakukan mereka itu lebih manusiawi, anggap sebagai keluarga yang harus kita pelihara dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Ya, luar biasa ini. Jadi ada keuntungan ya kalau kita sebagai karyawan, tapi juga kita sebagai owner, maka kita bisa merasakan ya, berempati kepada karyawan-karyawan kita di bisnis kita, karena kita sendiri juga karyawan. Jadi ketika kita sebagai karyawan diperlakukan yang kurang enak itu, maka kita juga seharusnya tidak melakukan hal tersebut pada karyawan kita. Jadi ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman ya, nanti ketika punya bisnis memperlakukan karyawan. Berikutnya ada lagi dari Mas Lutfi Rahman, juga atau saudara teman-teman kita juga ini ya, saudara kita ini. Salam buat senior-senior inspiratif dan teman-teman. Izin tanya ke Kak Yo, misalkan sudah ada usaha saat ini lagi stagnan, tetap fokus di situ dengan cari-cari inovasi atau beralih usaha lain. Jadi gimana Kak Yo kalau usahanya stagnan dan berkembang? Lutfi ini memulai bisnis pakaian muslim. Kalau sekarang stagnan, tadi sudah saya katakan, Lut, inovasi atau mati pilihannya.
bisnisnya sudah ada tetap dijalankan loh. Tetap melakukan inovasi. Inovasi seperti apa? Misalnya kamu lebih gencar promonya dan sebagainya. Medsos itu sekarang gratis. Atau kalau mau misalnya sedikit berbayar, ini saya sudah terapkan di minuman coklat. Itu di IG itu ada aplikasi kita kayak sponsor. Sponsor itu biayanya nggak mahal kok, cuma 70.000 dan sebagainya. Kita bisa setting. Jadi di IG itu saya bisa setting, misalnya saya jualan ini, promo franchise minuman coklat 5 juta. Itu saya bisa setting, misalnya iklan ini nanti tayang di Jawa Timur aja, usia pemirsanya berapa, dan sebagainya. Nanti banyak di Google, Lutfi. Jadi inovasi-inovasi seperti apa. Kalau misalnya kamu bisnis baju, ya sudah. Nanti kamu setting misalnya bisnis baju, pasarnya wanita, itu bisa setting. Usia sekian sampai sekian, itu biayanya nggak mahal. Banyak teman-teman tidak tahu. Jadi saya pasang salah satu kenapa franchise-nya minuman coklat itu begitu bisa cepat, dalam waktu yang cepat, hanya dalam waktu setahun 2 tahun, itu saya menggunakan promo lewat IG. Biayanya nggak mahal Mas Arif, hanya 70.000 atau apa. Jadi kita kayak nyetok gitu ya. Sekali ada orang klik, bukan. Jadi kita misalnya seperti ini, misalnya kita sekali upload 70.000, uang 70.000 kita nggak hilang. Ketika ada orang ngeklik, duit kita berkurang seperti itu. Jadi saya bisa nyeting nih, karena kalau bisnis misalnya franchise, berarti saya nyeting orang-orang yang mau buka franchise umurnya 30 sampai 50. Nah, mungkin kan anak-anak belasan tahun franchise, itu bisa kita setting. Misalnya saya yang lebih worth it di wilayah Jawa Timur karena pengiriman gerobak, pengiriman minuman dan sebagainya. Bisa saya setting iklan ini hanya muncul di Jawa Timur. Nah, seperti itu. Inovasi-inovasi itu seperti itu yang harus dilakukan. Kalau mau mencoba bisnis lain, itu lebih bagus. Yang lama jangan ditinggalkan, perlu lakukan inovasi-inovasi sambil kamu melakukan verifikasi, mencoba bisnis-bisnis yang lain. Bisnis dua-duanya jalan bisa kok, seperti itu. Inovasi atau mati, mau bisnis lain boleh. Ya, inovasi atau mati ya. Jadi memang perlu apa? Dalam bisnis perlu marketing ya. Cara-cara marketing atau dalam inovasi itu gitu ya. Nanti mungkin sampai berikutnya mungkin kita bisa tampilkan materi seperti ini ya, cara-cara marketing seperti apa untuk membesarkan bisnis kita. Tapi ya jangan sampai mungkin ya ini ya kayak kita meninggalkan apa orang yang suka ganti-ganti tapi nggak jelas gitu ya. Ini nggak cocok ganti lagi, nggak cocok, ini harus hindari ya. Akhirnya nggak ada yang jadi. Nggak akan jadi. Jadi kalau bisnis itu stagnan, bisnis itu sekarang penjualan lagi lesu, jangan ditinggalkan. Itu tantangan kita. Bagaimana kita harus membuat itu kenceng lagi penjualannya. Kalau stagnan ditinggalkan, nanti bikin baru lagi, kita start dari nol lagi, energi kita akan terbuang luar biasa. Baik, ini ada lagi dari Mas Sunadi, teman kita juga kayaknya. Mantap Kak Yo, tipnya aplikatif, tinggal menjalankannya. Tapi kita butuh keberanian, mohon tipsnya agar kita berani. Mendatangkan boneknya ini kayak tipnya gimana? Kita bonek berani. Itu dia keberanian. Jadi keberanian itu ya kembali pada diri kita sendiri. Bisnis yang baik itu bisnis yang sudah dijalankan. Jadi jangan seringkali ya itu yang tadi sudah saya katakan, seringkali kita terjebak dalam pola pikir kita sendiri, planning yang berlebihan. Nanti kalau ini nggak jalan seperti apa lagi, nanti kalau misalnya ditipu seperti apa. Teman-teman jangan takut. Permasalahan itu tidak hanya datang di awal saja, tapi permasalahan itu bisa diselesaikan. Saya yang sudah Toko Komputer ini 2009, sekarang sudah berapa tahun ya? 2009 taruhlah sudah 13 tahun. Dalam 13 tahun pun pasti ada masalah gitu kan. Nggak hanya di awal-awal membukanya. Di setiap tahunnya pun pasti ada masalah. Nah, itu bisa kita selesaikan sambil jalan. Nanti biar berani seperti apa? Berani jalankan aja, Mas. Motivasinya saya pengen sukses, saya pengen punya variabel income, itu memotivasi kita untuk berani. Ketakutan-ketakutan kita singkirkan, planning sewajarnya aja. Nanti kita jalan, sambil bisa jalan, udah. Permasalahan itu bisa diselesaikan kok sambil jalan. Ini Mas Sunati ini. Iya. Jadi memang kita harus terjun ya. Kalau orang kayak orang berenang ya, kalau orang
nggak terjun ke air ya nggak bisa berenang ya. Manuver bisa berenang, tapi kalau kita nggak mau menyemplung, gitu ya. Jadi ya, Iya. harus Kita mau dikumpulkan mengatakan juga. kita mau mengatakan berenang itu indah, kalau kita tidak nyemplung ke airnya kita nggak bisa merasakan. Kalau nggak tubuh kita nggak basah ya nggak bisa berenang ya. Betul. Baik. Ini dari Mbak Erni cuma ini aja sih apa? Sharing aja. Alhamdulillah, terima kasih Kak Yo. Simple juga modal kecil. Ya, Ya, ini kabarnya bisa. Mbak Erni. Ya Ya, teman-teman bisa ini nih. juga ada presensi ya. Minta tolong bisa diisi nanti untuk masukan kita untuk tema-tema berikutnya. Selain itu juga kita ada komunitas, mungkin teman-teman ingin bergabung ya untuk kita sharing bagaimana kita menjalankan bisnis, memperoleh income selain usaha kita sebagai karyawan. Mungkin bisa nanti di komunitas itu kita saling berdiskusi ya. Mungkin teman-teman yang mau langsung mau berinteraksi dengan kita bisa raise hand dan unmute. Ayo, Masih ada silakan. masih ada yang dari Kak Jai ya, Mas Jai. Terus gandos Kak Yo, kalau di Jogja kira-kira usaha apa ya, Jos Kak Yo, suwun. Saya itu di Jogja itu paling pingin usaha bikin soto sama penyetan, karena saya susah nyari soto sama penyetan di sana. Saya sampai ngomong istri saya. Ada peluang bisnis ya, ada kepikir ya bisnis. Jadi ini terinspirasi dari ketika di Jogja itu saya kan yang namanya lidah Jawa Timur ya. Saya dari kecil lahir besar 22 tahun kerja di Surabaya. Sometimes itu kan kangen masakan-masakan Surabaya gitu kan. Saya belum menemukan soto yang sesuai lidah saya, enak menurut saya belum menemukan penyetan seperti saya dan sebagainya. Saya sampai ngomong ke istri saya, kayaknya buka soto kayak soto Lamongan, buka penyetan di sini tuh enak gitu loh. Sekarang kita banyak loh. Jadi kalau misalnya buka soto nggak harus masak sendiri. Di toko-toko di Surabaya, di pasar-pasar itu, saya nyebut merek nggak apa-apa ya, itu sudah terjual bumbu namanya bumbu Mahmuda dan sebagainya, itu pasar UMKM. Ini ada Bang Daniel Kobru juga ada nih, menciptakan bumbu-bumbu seperti ini ada. Bang Daniel itu bisa nanti dicek di situ. Dia jualan bumbu-bumbu seperti itu. Jadi artinya ketika saya buka soto di Jogja, saya tinggal beli bumbunya di Surabaya, nyetok cuma itu, kita tinggal nyari karyawan satu, nggak perlu masak dan sebagainya, jadinya udah enak, luar biasa. Itu Jay, saya ingin bisnis buka soto dan penyet. Cuman terkendala di Jogja ini properti tanah ini mahal. Lebih mahal dari Surabaya menurut saya. Lebih mahal ya, karena daerah wisata ya. Iya, betul sekali. Jadi mahal untuk ini. Berikutnya masih ada nih, Kak Yo. Dari ya, boleh. Kak atau Pak atau Mas atau Mbak ini, Nus ya. Kak Yo, tadi sepintas dengar ada bisnis konstruksi terkait bangun atau inovasi rumah atau jualan kafling. Caranya gimana? Bisa diceritakan dari awal Kak Yo. Tadi memang tadi belum disinggung ya. Oke. Jadi ceritanya gini. Sama kafling. Ya, saya ceritakan. Jadi ceritanya lucu nih. Bermula dari bisnis komputer. Jual komputer, kita menjual akhirnya menjadi sebuah rekanan sebuah bank. Rekanan untuk pengadaan IT. Pengadaan IT yaitu saya katakan trust. Trust itu penting sekali. Trust itu penting sekali. Kita jalan, supply mereka dan sebagainya, mereka cocok, sometimes kita dikasih tawaran. Mau nggak sih ngerjain renov waktu itu. Renov. Jadi ada sebuah bank nasional yang waktu itu bermain di daerah-daerah kecil, daerah-daerah misalnya di pasar dia bikin namanya teras dan sebagainya. Kita dikasih kerjaan seperti itu. Namanya saya orangnya itu kan nggak bisa meneng, nggak bisa diem ya. Oke, ambil. Diambil lah gitu. Diambil itu waktu itu kita subkan. Waktu itu kita subkan. Jalan, kita subkan ke kontraktor lain dan sebagainya. Sampai pada sebuah titik, kalau dipikir ngapain ya kita subkan gitu kan. Kenapa kita nggak buka sendiri gitu kan. Akhirnya kita mencoba mempelajari dan kita akhirnya buka sendiri. Jadi makanya di bisnis yang komputer itu satu entitas, satu PT. Cuman satu PT itu dia ada kita bagikan, kita bedakan. Bisnis yang IT, penjualan komputer dan laptop dan sebagainya, yang satunya akhirnya menjadi konstruksi dan itu hingga berjalan hingga sekarang. Kita bangun kantor, bangun rumah, renov dan sebagainya. Kalau yang mau renov hubungin tempat saya.
Jadi Nggak apa, ceritanya nggak apa seperti Kayu. itu, Mas. Endorse Jadi nggak apa ceritanya Kayu. seperti itu. Makanya saya selalu katakan trust itu penting. Dari trust itu semula saya hanya supply komputer dan teman-temannya, akhirnya ditawarin konstruksi, waktu itu kita subkon, lama-lama disupport, ngapain kita support, kita buka sendiri aja biar masuk kita semua lah banyak kan, akhirnya kita buka dan sampai sekarang berjalan satu entitas tapi dua usaha yang berbeda. Laporannya kita sendiri-sendirikan, nanti kita buat laporan untuk satu entitas. Iya. Jadi seperti itu ceritanya ya Kak Nur. Ya. Bagaimana bisa terjun ke dunia kontraktor ya Kak Yu ya. Dan memang bidang-bidangnya ini enggak linear semua kayaknya ini. Ada komputer, ada konstruksi, ada kuliner ya. Jadi memang kalau orang bisnismen itu setiap kesempatan kalau itu bisa diambil ya diambil, sementara yang lama tetap bisa dijalankan ya, tidak ditinggalkan karena sudah terbangun sistemnya. Di luar biasa, kita banyak belajar di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau langsung, monggo. Mau bisa resen. Juga teman bisa presensi ya, presensi. Nanti bisa bergabung dengan komunitas kita. Nanti kita bisa melakukan sesi seperti ini lagi. Ini kayaknya sudah nggak ada ini. Ya, cerita aja coba. Masa tuh Mbak Narita ini buat orang Lamongan Kak. Untuk contohnya tadi mungkin ya. Buat orang Lamongan ya. Bisa DM kalau ada kontaknya, saya langsung buka di sana. Langsung buka ini ya, soto ya, soto atau pembeli pertamanya C tadi ya. Baik, ada lagi mungkin? Kalau nggak ada mungkin monggo mau langsung interaksi dengan Kak Yu, mumpung masih ada di sini beliau ya, sangat kesempatan yang langka ini ya, beliau bisa meluangkan waktunya bersama kita ya. Ini sekaligus reuni nih dengan teman-teman ini, salam Pak. Ini ada pesan masuk. Ini ada minta kontaknya, boleh nggak Kak Yu? Boleh. Atau juga mungkin bisnisnya Kak Yu, mungkin barangkali berminat mau buka franchise-nya Kak Yu, mau baca ya. Baca kesempatan ini ada Kak Yu. Nanti menghubungi admin nomornya nanti. Atau tulis admin ya nanti ya. Atau saya share di sini aja ya. Share juga, share di chat bisa, atau nanti di grup ini ya, teman-teman grup nanti. Nanti Kak Yu kita angkat jadi narasumber kita ya. Kalau ada konsultasi Kak Yu ya, boleh ya. Boleh dong. Konsultasi pribadi. Temuan Kak Yu. Baik teman-teman, ada lagi? Sekalian saya share nomornya ya. Ya di chat ya teman-teman. Mungkin mau buka bersama franchise-nya Kak Yu. Ini sudah di-share nomornya Kak Yu. Siapa tahu cocok dan ini ya bisa saling menghasilkan, saling menguntungkan. Moga yang lain teman-teman ada? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Alhamdulillah mungkin sekitar hampir 1,5 jam kita belajar ya bagaimana membangun bisnis ya. Meskipun kita sebagai karyawan, tapi kita bisa membangun bisnis ya. Bukan suatu hal yang mustahil, karena ternyata ada teman kita ini, sosok yang sukses kita, yang kita mintain sharingnya ini, yang berhasil bagiannya bagaimana beliau meskipun ternyata hidupnya masih air terbaik ya Kak. Alhamdulillah kemarin dapat. Luar biasa ya. Tetap jadi ini kesibukannya bertambah lagi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bukan di DJP, jadi selain karyawan DJP, bisnis, saya juga masih sebagai pengajar di Universitas Pelita Harapan Surabaya masih jalan, Mas Ari. Dan yang sekarang online tapi ya mungkin karena online ya. Ya online. Dan yang sekarang di Jogja saya sekarang ngajar di Fakultas Ekonomi Bisnis UGM. Wah mantap ya sudah UGM. Dosen tamu atau ini sudah? Dosen tamu tapi jadwalnya full tiap minggu ada sampai akhir tahun. Luar biasa. Saya emang tahu Kak Yu ini energinya nggak bisa habis. Tapi disarankan ke hal yang positif ya. Jadi ya makasih Kak Yu. Atau mungkin ada closing statement terakhir Kak Yu sebelum kita akhiri. Oke, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mau berbisnis, sekali lagi saya sarankan bisnis yang baik itu adalah bisnis yang sudah dilaksanakan. Planning itu penting, tapi jangan terjebak dalam planning yang berlebihan. Apa yang ada dalam kita, apa yang ada di depan kita, segera dilakukan, segera dieksekusi. Planning sewajarnya, segera dieksekusi. Permasalahan yang muncul ketika kita menjalani bisnis,
itu bisa kita selesaikan sambil jalan. Kalau tidak memulai saat ini, kita akan kehilangan banyak momen waktu, karena waktu kita akan semakin habis, dan ketika tua jangan sampai kita menyesal. Seperti itu. Kasih. Oke, kasih Kak Yo. Itu mungkin banyak sekali yang bisa kita ambil ya dari yang disampaikan oleh Kak Yo ya. Mungkin tidak bisa saya ulangi satu persatu lagi, salah satu tadi yang di konsepnya beliau. Jadi ya kita harus, kalau sudah punya niat berbisnis ya kita mulai aja dari sekarang. Kita tidak perlu memikirkan planning seperti apa, ketika ada kesempatan di depan kita langsung kita eksekusi, sehingga mudah-mudahan sambil belajar kita bisa mengembangkan bisnis kita. Itu aja pertemuan kita kali ini. Terima kasih Kak Yo. Jangan bosan-bosan kalau kita minta tolong lagi. Mungkin foto bersama dulu Mas Arif, suruh nyalain nih sekalian reuni. Oh ya, bersama ya. Yang bisa memungkinkan tuh nyalain videonya, yuk. Nah, itu ada Tamsil, ada teman-teman kita reuni ya. Ayono. Kita sambil reuni, ada teman-teman lama semua ini. Aduh. Lama gak ketemu ini. Ada Ustadz Agung, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ada Tony. Alhamdulillah kita mendapat semangat pencerahan dari Kak Yo. Ada Wendy. Ustaz saya kira ya Allah. Kita ya. Sony juga nih teman. Oh iya teman-teman, nanti kalau ingin melihat lagi materi-materi ini, nanti kita ada YouTube-nya ya. YouTube-nya itu KPS Community ya, kps.community. Coba dilihat di YouTube ya, nanti kita rekam, kita upload ya materi-materi kita. KPS Community. Ada dua layar ini. 1, 2, 3. Baik, itu teman-teman. Nah, kita sudah bersilaturahim ya, ini utamanya ya. Sambil kita mendapat ilmu, kita juga bersilaturahim. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, meluangkan waktunya dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan ya dalam acara kita kali ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menyelenggarakan lagi acara seperti ini yang bisa memberikan manfaat untuk semua. Baik, terima kasih Kak Yo. Saya akhiri ya. Matur suwun Mas Arif, Ya, matur suwun teman-teman semua. Mohon maaf sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan lupa ngisi presensi teman-teman ya. Mas Arif. Oke, sampai-sampai.